wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahadis sholat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbis rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurus Salam untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Hajat Kasmawati Kasan dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan keberkahan, berkah umur, berkah sehat, berkah ilmu, berkah keluarganya. Dan juga yang sangat saya hormati segenap para pengurus intinya, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa takdim saya. Selaku guru pembimbing sekaligus Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah untuk tingkat desa, yaitu yang terhormat Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Juria Haji Jubri. Kita doain juga Ibu biar panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya, berkah keluarganya. Yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai saat ini kita sudah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Ibu di hari atau tanggal 6 ini kita selalu diberikan cucuran rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberkahan selalu menyertai hidup kita. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, termasuk yang bertugas pada hari ini. Mudah-mudahan yang bertugas pada hari ini dari mulai ketuanya, pembimbingnya, senantiasa dibalas semuanya apa yang telah pada hari ini dikeluarkan dan termasuk qasidahnya ya, ini qasidah, termasuk qasidah dibalas oleh Allah SWT dengan rezeki yang berlipat ganda. Ibu pada hari ini, karena ini udah masuk tanggal 6 bulan Dzulhijjah, tanggal 6 bulan Dzulhijjah, sebaik-baiknya hari di dunia ini ya Bu, ada 10 hari berada di 2 bulan. Ini bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan ya Bu, bukan berarti yang lain tidak, tapi ini dihususkan itu 4 bulan berturut-turut. Yang pertama kemarin bulan Dzulqa'dah atau bulan Apit, di mana Dzulqa'dah artinya bulan itu bulan yang harus dan tidak boleh kita melakukan hal-hal ya. Kalau zaman dulu mau perang, tidak boleh ada keributan. Kita duduk yang manis, kita berzikir. Alhamdulillah sudah lewat 6 hari yang lalu. Yang kedua yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah atau orang awam bilang bulan haji. Ini merupakan bulan yang terakhir daripada tahun Hijriyah.
Kalau bulan terakhir tahun Masehi yaitu bulan Desember, ya Bu ya. Ini bulan yang terakhir. Yang ketiganya yaitu bulan Muharram atau bulan Surak. Nah, kalau di sini manggilnya bulan Surak, gitu. Yang orang-orang awam sini tahu ya Bu. Bulan Muharram, ya, yang insya Allah jeda beberapa bulan. Yang keempat yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Nah kita kembali tadi. Ada 10 di bulan Ramadan, 10 di awal, 10 di akhir. Yang di akhir dulu kita bicara. Kemarin Ibu di bulan Ramadan, tepatnya di akhir daripada bulan Ramadan. Di situ ada Ibu yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ya, kita sama-sama sering baca itu suratnya. Apa enggak Bu baca surat itu? Apa enggak? Apa bacaan awalnya? Yang ada kata-kata kalimat Lailatul Qadarnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun akhir pagi. Alhamdulillah ya Bu. Itu 10. Nah bagaimana 10 yang awal? Ada di mana? Tadi kan saya bilang 2 bulan. Ya. Yaitu yang kedua di bulan Zulhijjah. Bulan sekarang Ibu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya. Kenapa Ibu-ibu sekalian? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan kalau kita bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 10 itu cuma sedikit ya. Nanti Ibu ingetin tuh, sedikit doang. Dari mulai kita melek mata, terus kita jangan makan, jangan minum dulu, ya Bu ya. Nanti selesai sholat Idul Adha, baru kita makan minum. Sedikit tapi dihitungnya 1 hari. Maka ada yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Ibu sekalian. Ya, tuh banyak Ibu ya. Ada di kitab Durratun Nasihin ya. 267 halamannya 268. Kalau Ibu punya, Ibu lihat di sana ya. Ibu lihat, cuma saya lanjut aja yang ke-6-nya saja ya. Di yang hari yang ke-6 yang sekarang. Ini insya Allah Ibu sekalian ya, amalan-amalan apa? Kalau kita bisa berpuasa, fisiknya lagi bagus, sehat walafiat, pikirannya juga tenang, ya Bu ya. Ibu kalau bisa berpuasa mampu silakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini yang puasa khususnya ya Bu. Kalau nggak bisa di tanggal 8 dengan tanggal 9 yang full namanya Tarwiyah Arafah. Nah kalau dari yang tanggal 1 sampai tanggal saya nggak bisa puasa nih, banyakin aja Bu ibadah-ibadah zikiran, terutama sodako. Karena pahala sodako itu ada di urutan yang paling atas. Ya, kalau kita belum mampu untuk berpuasa, Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan untuk yang hari yang ke-6, saya ngambil di kitab Durratun Nasihin ya Bu. Di sini dijelaskan Ibu, hari yang ke-6 wal yaumas sadis al yaumal ladzi fatullahu li nabiyhi fihil khair. Hari ini Ibu. Hari yang ke-6 adalah hari di mana Allah bukakan pintu kebaikan untuk para nabinya, untuk para nabinya. Ya, saya ambil yang di ke-6 aja. Yang di ke-1 Ibu lihat nanti di kitab, kalau yang punya, di kitab Durratun Nasihin. Ya, halaman 267 268. Kalau saya bawa kitabnya gede banget ya Bu, berat, makanya dimasukin ke sini aja. Ya, dimasukin ke buku pinter. Ini buku pinter saya Bu.
Ya, buku pinter saya. Emang harus punya buku pinter. Karena kalau nggak dicatat, maaf, ya faktor U itu biasanya lupa, suka lupa. Ya, kalau namanya udah usia kan, udah usia suka lupa. Ya, alhamdulillah itu Allah memberikan kebaikan kepada para nabinya. Kemudian dilanjutkan mansoma yang zurullah ilaihi birrahmah. Siapa yang melakukan puasa pada hari ini, Ibu, maka bagi yang puasa akan Allah berikan kasih sayangnya. Tadi yang di mukadimah, rahmat itu artinya kasih sayang. Allah berikan itu, Bu. Kepada siapa? Kepada yang berpuasa. Tadi kalau saya tidak berpuasa, apa yang harus kita lakukan? Tadi banyakin sedekah, banyakin berzikir, ya Bu ya. Dengan zikirannya apa Ibu? Gampang, cuma kecil doang. Ya, pendek. Udah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pendek kan? Bisa nggak kira-kira mulutnya? Terus sedekah, alhamdulillah tadi diajak Bu bareng-bareng ya sama Ibu Ketua Majelis Taklim Nursalam. Emang kalau mau jalan ke surga jangan sendiri-sendiri, jangan dewek-dewek. Di sono ada Ibu, orangnya emang orang ada, Ketua Majelis Taklimnya. Tapi dia nggak pernah itu Ibu ada pelenceng yang lewat, nggak ada. Semuanya dijamin sama ketua. Terus saya bilang, ya Ibu, saya paham, Ibu orang adat, ya. Tapi kalau untuk masuk surga, ya jangan Ibu doang yang mau masuk surga, ya. Kita ini diajak Ibu, itu diajak untuk masuk surga. Seperti itu saya ngomong. Habis katanya saya yang penting pada mau ngaji begitu. Bukan yang penting pada mau ngaji, Bu. Ya semua guru dikasih sama dia semuanya. Cuma saya mengatakan kalau mau masuk surga jangan sendiri, jangan dewek-dewek. Diajak ini orang yang ada di sini, gitu ya Bu. Toh nggak dipaksain, mau berapa aja gitu. Yang ada rezekinya, yang nggak ada, udah no comment. Jangan ngomong macam-macam. Ngaji itu gak ada, kok nggak ngaji, itu kita amal dulu. Gitu. Yang begini nih Bu, ya jangan seperti itu. Tapi saya juga bukan saya nyalahkan sama Ibu itu, bukan. Beliau itu ketua majelis taklimnya yang dari rumah ke rumah, tapi di rumah dia terus begitu. Pokoknya kegiatan di rumah dia, latihan apa juga rumah dia. Saya bilang ini maaf ya, jadi bukan saya menyalahkan, tidak. Ya, suatu saat kan roda berputar, benar nggak? Suatu saat roda berputar. Ketika maaf banget ada di bawah, apakah ini terus langsung berhenti ngajinya? Kan nggak mungkin Bu. Yang namanya kegiatan ya taklim itu kan saya bilang kita harus punya misi kan gitu. Misi kita kan 5S. Masih ingat? Ada di dia. Tuh, orang hidup itu kalau mau maju ya itu harus punya misi Bu. Ya, mau sehat segala-galanya itu harus punya misi. Misi kita 5S. Ingetin. S yang pertama apa? Alhamdulillah. Dia ngomong kenapa? Sehat. Yang kedua, soleh. Artinya jujur gitu, bener ya. Terus yang ketiga, sukses. Emang harus sukses. Orang yang dagang harus ada untungnya. Buat apa dagang? Kalau rugi dulu, ada untungnya. Niatin keuntungannya. Saya ingin menginfakkan, gitu. Saya ingin pergi umroh, saya ingin pergi haji. Begitu Ibu. Ya. Terus yang keempat, sakinah. Jangan lihat, nyontek lagi. Ya. Di luar kepala Ibu, karena itu misi kita, emang misi kita. Sakinah, artinya kita memiliki jiwa yang tenang. Ya Bu ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Bagus malah mau catatan. Emang ngaji kalau udah pada sepuh kayak gini mah emang kudu 3. Yang pertama jinger, ngaji didengerin. Jangan sambil nyender, karena kalau udah nyender itu setan banyak banget. Ya, yang kedua kita ngaji kudu dicatat Ibu.
Lah saya aja masih bawa catatan, ibu di bawah ini namanya buku pinter. Kalau saya manggilnya buku pinter, saya namain, kalau udah habis saya beli lagi, emang sengaja gitu. Jadi dari tahun ke tahun saya, dari mulai saya terjun seperti ini, itu saya punya buku pinter. Bukan dari saya aja, dari yang lain juga saya catat di sini. Jadi untuk bahan ya Bu ya, untuk bahan penambahan ilmu, begitu kita memberikan ilmu seperti itu. Ya, jadi sakinah. Nah ini Ibu momennya. Yuk di bulan ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita zikrullah untuk menenangkan hati kita, jiwa kita, agar tercipta jiwa yang mutmainnah. Karena jiwa yang mutmainnah dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i radiyatan mardiyah. Irji'i ya gitu ya Bu. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Ibu kalau jiwa yang tenang enak ya. Pokoknya ngelihat apa aja udah bersyukur aja deh, udah indah. Gak pernah ada selain kenikmatan dari pandangan mata kita. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah kemudian yang kelima, itu misi kita apa? Sejahtera. Ya, sejahtera, bahagia gitu. Bukan untuk kita aja Bu, untuk lingkungan kita, untuk negara kita, agar tercipta negara kita yang balatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Itu misi kita. Makanya di sini ya usahakan nih. Ya kalau kita belum bisa puasa, nggak masalah Ibu. Tadi kan saya bilang yang dua. Alhamdulillah akan diberikan kasih sayang oleh Allah dan juga kepadanya. Jadi diberikan kasih sayang kepadanya karena Allah memberikan kebaikan para nabinya. Bagaimana di yang ketujuh? Di sini wal yaumas sabi' ya, al yaumal ladzi yatluqu fihi abwabu jahannam. Ya, di sini Ibu di hari ketujuh Allah kunci nih, yang namanya pintu neraka dikunci dan tidak akan dibuka katanya. Taksi ayamil asar sampai tanggal 10 baru dibuka. Sampai tanggal 10 baru dibuka. Kemudian bagi siapa yang berpuasa mansama Allahu anhu salasina ya Bu ya, itu akan diberikan yang namanya 30 ditutup kesulitan kita Bu. 30 pintu, 30 masalah ditutup oleh Allah. Dibukanya lagi apanya? Yusra. Yusra itu artinya kemudahan. Berapa? Salasina baban. Ya, jadi daripada kemudahan. Jadi kita nggak ada kesulitan. Ya kalau besok, kalau sekarang nggak pada puasa nggak masalah. Nggak puasa juga nggak masalah orang sunnah. Tapi kan ini Ibu dijelaskan ya bagi orang yang berpuasa. Nah kita ganti aja dengan amalan-amalan yang lain tadi yang saya bilang sodaqoh. Makanya kalau orang dari taklim ke taklim, dari hari Senin sampai hari Ahad, insya Allah namanya di taklim pasti ada apa sih? Lenceng ya, kalau di sini panggilan lenceng. Ya kan? Ya mau pakai kardus kek, mau pakai kaleng kek, mau pakai plastik kresek, kalau saya manggilnya kresek. Ya, itu Ibu. Alhamdulillah. Ya kita berinvestasi, ya berinvestasi yang tidak pernah akan rugi kita itu. Alhamdulillah tuh. Jadi 30 ditutup pintu kesulitannya. Terus 30 pintu apa namanya? Kemudahan. Ya justru kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana di hari yang ke-8? Nah ini yang kita berpuasa deh. Ya, namanya hari Tarwiyah. Ya, hari Tarwiyah. Al-yauma saminu alladzina yas'a yaumat tarwiyah. Ya, itu ada yang mengatakan hari Tarwiyah. Kenapa dikatakan Tarwiyah? Tarwiyah itu artinya di mana ada keraguan. Kok bisa keraguan? Di mimpi atau bermimpi, ya Allah memberi mimpi
untuk merintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Untuk apa? Untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Ismail anak dari siapa? Ibunya siapa namanya? Siti Hajar. Ini mohon maaf Bu, walaupun seorang kodam pembantunya tadinya, ya, tapi namanya, makanya kita jangan pernah meremehkan yang namanya, ya kalau sekarang apa sih Bu kalau pembantu itu yang iya kan? Ya. Jadi dia bahasa yang ya, itu zaman dulu kalau ngomong kan seperti itu ya. ART ya Bu. Nah, ini bukan KDRT kan? Iya, itu alhamdulillah ya, diizinin kan, udah nikah gitu, udah dinikahin tuh, orang itu bener banget, jujur begitu. Siti Sarah mengizinkan. Nah, abis dinikahin kan, namanya lana mama wadah, ya Bu, berhubungan, terus ada suara-suara yang kalau perempuan mah kalau habis hubungan kalau idam dipanggil itu kan ada uek gitu ya. Uek ya. Seperti itu. Sampai Siti Sarah paham. Cuma kalau Nabi Allah bilang kan laki-laki enggak begitu paham. Dia bilang kalau kata bahasa kita mah iliin sama dia. Pindahin. Dipindahin tuh Bu. Ya Allah, dulu belum Mekah namanya Bakah. Belum Mekah Bakah ke sana. Dipindahin Ibu. Ya, dalam kandungan lagi ngidam dipindahin, nggak ada siapapun Ibu, orang-orang tempat itu. Ya, sampai belum ada orang, sendirian. Ya, begitu lama-lama kata Nabi Allah Ibrahim, aku titipkan kepadamu ya Allah. Gitu loh, dititipin sama Allah. Coba kalau kita Bu dititipin begitu, habis mulutnya ada nyonya, sampailah lahir. Nyonya apa nyinyir? Ya bahasanya bahasa gitu. Ya Bu ya. Kalau udah begitu kan kalau yang namanya lahir kan anak mah perlu air susu kan. Ya karena nggak ada air, kalau kata kita tes, ya nggak keluar susunya. Nah, nah, itu Bu berjuang. Ini loh dari tadinya kodam pelayan terus diangkat derajatnya oleh Allah sampai sekarang menjadi Ibu napak tilas kita nih. Ya, ketika melakukan atau mengerjakan ya baik itu yang rukun pasti. Kayak tawaf ifadah disertakan dengan sa'i. Terus kalau dalam umroh yang rukun disertakan dengan sa'i. Bayangin itu. Ya, sampai seperti itu. Dia tuh tujuh balik itu Ibu. Ya Allah, tujuh balik bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Alhamdulillah dengan sentuhan jarinya, jari kaki duduk nyentuh. Kalau anak kecil kan ya namanya di tengah-tengah yang panas gitu ya. Ya biasanya rewel lah, jangan anak-anak. Ya kita juga rewel. Kesentuh itu Ibu. Ya sampai 7 mata air itu keluar Bu dengan sentuhan daripada anggota ya kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Sampai sendirian bingung dia. Kalau bahasa kita makanya takut banjir gitu ya. Orang air sampai macet gitu. Apa katanya Siti Hajar? Zam-zam. Sangat seneng ya Zam-zam. Kalau kata kita seneng banget itu keluar air. Kumpul. Zam-zam itu artinya kumpul air Ibu. Jadilah satu mata air Ibu. Ya. Yang sekarang masih airnya dipakai untuk kita bawa pulang, nggak habis-habisnya beberapa abad yang lalu itu Ibu. Air Zam-zam itu nggak ada istilah kadaluarsa air Zam-zam itu. Ya. Nggak ada kadaluarsanya. Kalau yang memang asli dari sana nggak ada Ibu. Kecuali kalau dari campur kita nggak tahu. Ya. Nggak ada kadaluarsanya. Subhanallah Ibu, ini perjuangannya. Ya perjuangan siapa?
yaitu Siti Hajar. Makanya di sini Ibu pas tanggal 8 mimpinya itu nggak dilaksanakan dulu, ya, tidak dilaksanakan dulu. Baru besoknya bermimpi lagi yang namanya Arafah, panggilnya Arafah 9 Zulhijjah, gitu. Baru diajak ngomong, anaknya nurut gitu loh. Diajak sama bapaknya ngomong, bicara, silakan ya, kalau memang itu perintah Allah, kan begitu. Silakan dengan syarat tajamkan dulu itu apanya tuh, kalau kata kita pisaunya, ya pedangnya, biar tajam, biar bapaknya ikhlas. Begitu ibu anaknya. Ya Allah ya Rabbi, anak kita bakal disuruh begitu benar sudah habis kan. Jangan kita yang berbuat, ya buat ya. Kemarin ada yang minta motor apa itu ibu, sampai emasnya ya Allah dimutilasi. Ada anak yang seperti itu. Ya Allah ya, sampai sekarang nih jadi ikutan kita berkorban. Korban itu tak ada batasnya Bu. Selagi kita ada uang, setiap tahun juga itu gak apa-apa korban. Waktunya kapan itu korban? Dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya. Terus bagaimana? Biasanya kalau kita puasa Yaumil Bid. Yaumil Bid katanya nggak ada di bulan ini karena kan tanggal 13. Tidak, di tanggal 13 ada. Cuma hitungannya 14, 15, 16. 11, 12, 13 hukumnya haram kalau kita berpuasa, namanya hari tasyrik. Nah, kalau kita punya duit di tanggal 11 mau berkorban, silakan ibu. Tanggal 12 juga mau berkorban, silakan. Makanya ada orang ambil hajinya, ada nafar awal, ada nafar sani gitu. Ya, kalau dalam rangka kita pergi haji. Makanya alhamdulillah tuh, ya, 11, 12, 13. 14 ibu berpuasa, cuma diterusin 14, 15, 16, namanya Yaumil Bid. Itu sama Bu pahalanya seperti kita pahala puasa 1 bulan. 1 bulan dalam 3 hari. Makanya Nabi sering Senin Kemis sama Yaumil Bid melakukan itu. Ya Bu ya, tapi jangan dibikin marah. Lagi puasa tahu. Suami minta bikin teh lagi puasa. Yaumil Bid, tahu nggak Yaumil Bid? Ya tahu, ya cumanya kalau buat marah udah jangan masak, minum aja deh itu. Ya, ini mah yang keadaan lagi tenang, lagi itu ya ibu puasa tenang, ya puasa wajib aja kalau banyak ujiannya berat ya Bu ya. Nah itu ibu di dalam yang ke-8 disebut hari tarwiyah, ya. Nah di sini mansoma atau sominal adrimala ya'lamuhu ilallah. Di sini ibu, kalau yang berpuasa di tanggal 8, Allah akan memberikan pahala yang kita tidak tahu balasannya. Karena matematika Allah dengan matematika kita itu beda. Kalau kita baku hitungannya 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1 kan begitu. Kalau Allah bisa 1 kali 1 10, bisa 100, bisa 1000, ya, bisa 1M. Bisa, Allah matematikanya beda dengan kita. Makanya ibu jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk berinvestasi. Udah kita bismillah aja, nanti dalam kubur kita dewekan, kagak ada yang nemenin, kecuali dan amal soleh kita. Nggak ada yang nemenin, biar besti banget di sini. Ibu Yuli teman saya belum ada enak banget. Suami kita suami suruh nemenin, nggak bakalan. Ya udah, iya. Pas kita tinggal kan, dewek-dewek. Siapa yang nemenin? Kalau bukan kita, gitu. Ingatin ya. Alhamdulillah, ini Bu Haji Tas bagus ngajak orang. Sebetulnya kalau beliau mau nekel sendiri itu bisa. Di bangun segitu ibaratnya, ya. Anak-anak ini, tapi kan ibu-ibu dipesertakan, ya. Jangan bilang jangan, emang harus ngajak ke surga, harus bareng-bareng. Nah, terus bagaimana yang hari ke-9 ibu? Wal yauman nasir, al yauman ladzi yasna yaumal arafah, itu mengatakan hari Arafah.
Cuma saya pesan ya Bu, nanti hari Kamis ba'da subuh. Ba'da subuh Ibu baca surat Al-Ikhlas. Tahu Bu? Berapa? 1000. Kalau benar kali ini. Jangan begitu. Ada waktunya. Sebelum asar selesai. Sebelum waktu asar sudah selesai. Sekarang kan Ibu punya digital tuh, yang tasbih ada kerja. Nih, subuh dapat 200 Ibu taruh. Jangan sampai pegang anak-anak, taruh di amani. Entar udah selesai bebenah, sholat yang namanya duha. Pencet lagi tuh. Ya, dipencet lagi. Dapat berapa kan ada nanti ada hitungan kelihatan jelas kan. Nanti jawab begitu Ibu. Dan ini tidak terpaku ketika kita sedang di atas sajadah. Kita lagi selesai, lagi posisi lagi, ya udah gak ada kerjaan, terus aja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang ngomong, "Mi pakai bismillah lagi enggak, Mi?" Setiap baca surat Al-Fatihah pakai bismillah. Terserah Ibu, mau sekali juga boleh baca bismillahnya. Mau terus pakai bismillah lagi enggak masalah. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu sampai sebelum asar kelak. Kenapa Ibu? Begitu asar itu jamaah haji masuk ke dalam tenda alias wukuf. Kan asar, bukan asar. Di sana baru masuk. Matahari lagi di tengah-tengah. Nih sekarang ini subuh di sana. Ya, dia masuk, wukuf, udah gak kemana-mana, diem, dia berzikir, berdoa, Ibu. Kita di sini ikut nyambung doanya, nyambung doa dengan orang yang wukuf di sana. Karena al-hajju Arafah. Haji itu rukunnya wukuf di padang Arafah. Maaf, walaupun Ibu udah ke sana tapi nggak wukuf, belum dikatakan haji. Berarti nggak sah haji. Ya Bu ya, belum. Makanya ke sana upayakan Ibu wukuf di padang Arafah. Dia berdoa, kita di sini berdoa. Kenapa? Doa di tanggal 9 yaitu doa yang sangat mustajab. Doa yang sangat mustajab di waktu badan asar. Ya Bu ya. Oke, Ibu. Apa Ibu zikirannya? Udah banyakin aja Ibu di situ mah. Apa? Yang apa? Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Terus banyakin itu Ibu. Ya nggak apa-apa. Sedih. Mudah-mudahan sampai keluar air mata kita akan menjadi saksi nanti yaumul qiyamah. Begitu ini ya. Nanti di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi jatuh hari Kamis kalau di kita ya. Kamis tapi ba'da asar. Ya, sama di sana nanti selesai Bu. Ya, kita di sini udah Isya, ya, tidak udah Isya udah malam. Di sana baru keluar dari tenda ke Muzdalifah. Ya, ke Muzdalifah. Udah duduk biasanya Bu, dia takbir, kemudian sedikit siraman rohani, terus keluar semua dari tenda-tenda. Kemana Ibu? Ke Muzdalifah. Ngapain? Mengutin batu. Sekarang mah udah nyari-nyari batu Bu, batu udah ditumpuk-tumpukin, udah disiap-siapin. Coba Ibu yang pergi ke sana deh. Itu udah ada tumpuk-tumpukan. Lah kalau zaman saya mampu masih nyari Ibu, nyari ini kalau gunung sampai turun-turun. Lah ini nggak pakai senter. Nah kalau sekarang mah udah batu udah tumpukin, tinggal kita ngambil itu. Udah enak sekarang Ibu. Ke Muzdalifah melontar yang namanya Jamarah. Ya 3 sama kurang itu Bu. Ya udah terus bermalam di Mina. Itu yang namanya haji. Ya nanti kalau ini ke sana untuk berhaji, insya Allah beda dengan umroh. Kalau umroh nggak
nggak lempar jumroh, nggak bermalam, tidak, ya Bu ya, nggak wukuf di padang Arafah, cuma kita lewatin aja, oh ini loh, gitu. Atau kita ke situ. Nah kalau yang Jamarot itu tempat Jamarot, Ibu sekarang udah 3 tingkat, Ibu itu udah kita cuma lewat doang, masuk terus di terowongan nih, Mina Jadid, gitu kita baru terus bercerita. Itu biasanya begitu, ya Bu ya kalau umroh. Tapi kalau haji kita bermalam dulu tuh di tenda-tenda ya, di dekat. Ya kalau yang plus biasanya lebih dekat ya, hotelnya dekat itunya. Ya kalau yang biasa reguler agak jauh ya, agak jauh seperti itu. Iya, kalau ini kan di depan pisang enak tuh namanya beriang. Kalau plus mah, ya. Oh soalnya saya pernah plus pernah reguler gitu, ya jadinya paham gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, tapi nggak masalah, ya nggak masalah. Yang penting memang harus ikhlas, harus sabar. Ya. Jadi yang puasa di tanggal 9, ya Bu ya, namanya hari Arafah, maka Allah akan ampuni dosanya yang sudah dan yang akan, gitu Bu. Ya, yang sudah kita lewati dan akan kita lewati 1 tahun. Berarti temunya lagi di bulan Juli, di bulan Zulhijjah. Dari mulai sekarang sampai nanti ketemunya kalau Allah masih berikan kita kesempatan. Ya Bu ya. Terus gimana yang di hari yang ke-10-nya Ibu? Wal yauma asyara. Ya, wa yauma idul adha min korban ya Bu ya. Jadi hari Idul Adha yang ke-10 itu berkorban Ibu ya. Berkorban, maka setiap yang namanya mindama di apa sih darah ya. Darah, setiap tetesan darah itu akan mengampuni apa Bu? Dosa-dosa yang berkorban dan keluarganya yang berkorban diampuni semua dosanya ya. Kemudian Ibu nanti juga, maaf Ibu, ya, Ibu berbagi daging-dagingnya itu Bu kepada orang-orang ya, orang-orang sekitarnya ya, kebagian semua. Di sana Ibu akan ya akan diamankan nanti ketika hari kiamat datang. Al kiamat aman, jadi aman. Kemudian wayakuna mizanahu itqal min jabalil Uhud. Nah, ya Bu ya, timbangan kebaikannya itu ya, timbangan kebaikan Ibu berbuat baik di hari tanggal 10, berbagi istilahnya, maka itu beratnya sama seberat gunung Uhud. Nah, yang udah ke gunung Uhud itu. Ya, itu Jabal Uhud sekarang mah, maaf Bu, Ibu masih bisa naik karena ininya udah ditinggiin bawahnya. Ya, bawah ditinggiin, terus di sana ada kafe. Ya, kafe itu kalau sore itu Bu, langit apa namanya yang warna-warna? Pelangi, iya. Pelangi itu buat background kita foto itu bagus banget Bu. Ya di sana ada kafe. Makanya saya kalau ke sana kalau ada yang mau ikut silakan, kalau enggak kita ongkos lagi. Ya, ongkos lagi dari taksi ya. Bisa dulu kita main ke sono gitu. Ya ngomong aja gitu sambil memandang, oh ini loh nanti Jabal Uhud yang akan menjadi background di dalam surga. Kita lihat aja. Di situ ada makam Sofyan ya, yang dibunuh sama hidup, terus kemudian dimakan hatinya, itu ya. Nah begitu waktu kebanjiran keluar itu angkat itu mayatnya itu syuhada ya Bu. Nah akhirnya dipindahnya kenapa? Karena ada cirinya ya, kupingnya sedikit sama ininya hatinya ya, itu kalau kata bahasa kita ada cirinya, dipindahin ke Maki ya, jadi makam para syuhada. Tadinya ada di Jabal Uhud gitu ya, seperti itu Bu. Makanya nanti Jabal Uhud insya Allah ini akan menjadi ringtone di dalam surga ya. Beratnya kayak apa Bu? Coba kalau kita nanti berbagi di tanggal 10, Ibu terserah, misalnya berbagi ya, ada rezeki potong hewan ya,
Ya ibaratnya misalnya ibu punya ayam gitu ya berbagilah gitu ya, berbagi ya sama saudara. Terserah, saya nyemurnya nggak ada ayam, telur aja deh yang murahan, telur disemur dibagi. Ya yang penting kita berbagi ya, berbagi ini waktu tanggal 10 ya Bu ya, paham ya. Jadi itu amalan-amalannya. Lalu saya pakai amalannya ibu dari tanggal 1 dulu ibu pernah saya bagiin, masih ingat nggak? La ilaha illallah adada duhur. Pernah kan? Ada ya? La ilaha illallah adada amwal duhur. La ilaha illallah adada tabati wasyajar. Ada ibu, coba ibu lihat ya, buku semuanya. Udah semua ibu sampai 7. La ilaha illallah yang terakhir min yaumina hada ila yaumil fahu fisur gitu. Ya itu dibaca 10 kali. Udah saya kagain lagi, ibu cari. Itu saya udah kasih pelajaran. Ya, dicari, diamalin terus. Ya, mudah-mudahan ya amalan-amalan apa aja deh yang penting ibu bisa, itu kalimat-kalimat yang kalimat thayyibah. Ya, kalau yang nggak bisa udah tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang takbir sampai kapan nih? Sampai tanggal 13. Takbir. Ibu udah deh. Sampai istirahat, ingetin terus gitu. Itu namanya zikir. Tadi kan kita kepengen sakinah gitu. Kepengen tenang. Ya kalau kepengen sakinah ya melalui jalur yang namanya hablumminallahnya betul-betul kalimat-kalimat thayyibah ya, itu kita lakukan. Apalagi ibu misalnya boleh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh gitu ya. Terserah ibu, yang penting itu baik. Kurangin semuanya ngegibah ya, dan jangan pakai kumpul-kumpul. Kalau udah kumpul udah deh mama apa aja juga ngomongin dari A sampai Z. Kadang-kadang saya akan kumpul, tapi kalau kumpul di sini insya Allah. Paham ya Bu ya? Jadi mudah-mudahan kita bisa berpuasa nanti di 2 hari. Berarti jatuh hari Rabu, Kamis ya. Rabu, Kamis. Terus katanya nih pakai sahur. Lah sahur ibu. Mau ibu tua? Sahur bangun malam. Itu pahala bangun malamnya. Cuma kalau ada sahur langsung sholat. Kalau nggak sholat dulu, sholat lain, sholat tahajudnya. Itu sholat tahajud dulu. Ibu. Makanya nanti deh yang nggak bisa jangan maksain ya. Nanti bagaimana cara sholat taubat? Apa yang harus dibaca? Begitu loh Bu. Ya nanti ya setelah lebaran ya insya Allah bulan besok untuk di sini. Yang nggak bisa saya nggak paksain. Fotokopi lagi. Fotokopi ya nanti ya. Pokoknya berapa-berapanya gitu ya, dari sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat dan gitu ya Bu ya. Ya nanti insya Allah. Kalau saya ingat fotokopinya, kalau nggak ingat ya ibu catat sendiri. Saya kepengen ibu nyatet gitu. Kalau nyatet ibu jadinya ngerekam ya, pakai tulisan tangan kan enak ngerekam begitu Bu. Daripada fotokopian kita pulang ke rumah itu fotokopian kemana, dibawa-bawa cucu, dibawa anak, dibuat bungkus. Udah habis ya. Makanya itu tolong ya pelajaran-pelajaran ya, baik yang dari saya maupun dari Ustazah, pokoknya dari guru-guru kita kumpulin itu. Insya Allah kita ibu jadi orang yang pintar. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kembali lagi ya Bu ya, ingetin di tanggal 9 bulan Dzulhijjah pas di waktu subuh kita baca surat Al-Ikhlas ya, 1000 sampai selesainya di sebelum asar. Asar jangan kemana-mana. Setelah sholat asar biasa kita tawasul, zikir biasa seperti biasa. Terus ibu banyakin doa ya, banyakin doa. Oke Bu ya, jangan bilang haram pengajian ya. Yang tanggal bulan tasrik, tanggal tasriknya 11, 12, 13 yang mau ngaji silakan. Lebaran hari Jumat, saya Sabtu saya udah ngajar. Saya bilang jangan ditutup, kalau nggak ditutup, kalau mau ditutup bagi yang hari Kamisnya aja, Kamis sama Jumat.
Hari Sabtu silakan. Enggak, soalnya kemarin ada laporan katanya ada pengajian tapi hari Tasik katanya kita nggak boleh ada pengajian. Lah salah paham kali. Ibunya kali yang benernya. Atau mungkin kali yang kagak boleh puasa. Kalau ngaji mah silakan. Mau ada orang kagak ada orangnya nggak masalah. Kan ada orang yang mau korban, mau daging, puyeng dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ibu semuanya nanti bisa berbahagia ya, sesuai dengan misi kita sejahtera bahagia ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa berkorban gitu. Kalau yang punya rezeki bisa berkorban, kalau tidak ya tadi ya memperbanyak berbagi walaupun itu tidak besar. Insya Allah timbangannya beratnya seperti Jabal Uhud. Nah, udah bayangin aja, tinggal bayangin aja Jabal Uhud. Yang belum ke sono tanya sama yang ke sono, kayak gimana itu Jabal Uhud? Kata Ustaznya itu banget, beratnya kayak gitu. Panjang banget, berapa? Nah, itu dia tahu kalau kita sama-sama masih sosial, itu belakangnya backgroundnya mudah-mudahan kita sama-sama surga ya. Mudah-mudahan ya. Makanya satukan misi ya. Satukan kita misi kita itu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi lakukan misi kitanya yang 5S-nya itu ya. Ibu nanti ingat-ingat, saya harus sehat, saya harus soleh, saya harus sukses, saya harus tenang, sakinah, saya harus sejahtera hidup saya. Karena saya selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah yang saya dapat sampaikan. Kita baca Fatihah ya. Di sini saya minta ya Bu. Tadi kan udah diumum ya. Nah, saya minta seperti ya. Yang pertama Ibu untuk yang pada pergi haji nih, karena ini udah mulai bersiap, udah siap-siap ya dari Madinah udah ke Mekah semuanya Ibu. Ya, tinggal jalan nanti ke Padang Arafah insya Allah. Hari Rabu udah pada persiapkan diri, terus sudah pada kumpul dah di sana. Ya kita doain, mudah-mudahan kita satukan ya Bu. Nanti saya video sama orang yang saya bacain ya. Kita sambungin ya Majelis Taklim yang ada di Sesas yang Mekar gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan dia bisa sampai ke sana kita. Ya, yang udah di sana kita doain, pokoknya Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, sehat, panjang umurnya, keimanan dan ketakwaannya, meningkat terus, ilmu manasikul hajinya, ya Bu ya, betul-betul diamalkan sehingga dapat mengerjakan yang rukun dalam haji, yang wajib dalam haji, dan yang sunahnya. Mudah-mudahan pulang selamat, tidak ada halangan sesuatu apapun juga, hajinya makbul, menjadi yang mabrur wal mabrurah. Kalau udah diterima pasti mabrur dan mabrurah. Harta keluarga yang ditinggalkannya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir di sini, insya Allah yang udah nyetor, mudah-mudahan tahun besok biar berangkat. Yang belum nyetor, ditunggu sampai bulan Desember. Biar nyetor tahun 2025 maksudnya. Tahun 2025 bisa nyetor. Sekarang saya tanya, ibu punya duit 100? Kalau punya duit 100, setorin 25. Ya, 25 juta, Bu. Ya, ibu udah dapat porsi, entar Bu, gitu. Makanya sekarang kita berdoa sama-sama ya. Ini di rumah Allah Bu, ya. Kalau kosasi, ini kayak saya di ongkosin itu namanya haji kosasi. Nah, ibu punya tanah digusur, dijual namanya haji suryana. Haji kosasi. Ya Bu ya. Iya, kan ada istilah. Enggak masalah, yang penting kalau ini kan berarti dari haji kemarin kan gua ada bekasnya enggak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita ada haji kosasi ya Bu ya. Ongkosnya baru dikasih ya. Yang punya tanah mudah-mudahan kebunnya biar digusur.
Dari Haji Suryana. Ya, ini alhamdulillah Ibu ya perginya sendiri dari anggaran dinas. Mudah-mudahan ya Bu, semuanya doa kita dikabul untuk menjadikan teman kita, saudara kita, orang tua kita, baik yang setanduk maupun seakidah, ini menjadi haji yang mabrur, hajat yang mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wal walidina amin. Untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kesehatan dan kebenaran kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi hidup kita, agar kita bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah bagi putra-putri kita, khususnya putra-putri kita yang lagi sekolah. Kita doain mudah-mudahan ya Allah lindungi mereka semuanya, anak-anak kita, anak-anak bangsa, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, memiliki ilmu yang barokah. Rumah tangga kita, rumah tangga anak menantu kita semua dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah dan amanah. Yang belum punya menantu, mudah-mudahan biar cepat-cepat diberikan menantu. Yang belum punya cucu, biar cepat-cepat diberikan cucu. Yang sedang bermasalah, ya Bu, bermasalah dengan pikirannya, bermasalah dengan hatinya, bermasalah dengan ekonominya, kantongnya, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan jalan kemudahan sesuai dengan keinginan kita. Yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan, disabarkan, baik yang sakit maupun keluarga. Khususnya untuk Ketua Majelis Ta'lim sekali lagi beserta segenap para pengurusnya dan untuk guru pembimbingnya. Ala hadirin wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum wa ila hadrah wa Abdul Qadir Jilani wa riyadhullahu barat wa Muhammad Saman al-Badani bil qabuli wa tamami kulli sur wa mahmul wa sholahi syahri dhahir wa batinan ya arhamar rahimin irhamna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma qul salamata wa sihhata wal 'afiyata 'alaina wa 'ala jami'il hujjaj wal juwar wal musyafirin wal mujahidin wal muqimina fi barrika wal bahrika fi hurmatin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Allahumma ij'al imanan mabrura wa sajjan maskura wa dhanban maghfura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya muhyiddal ahwal hawil halana ila ahsanil hal wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana, khususan keluarga besar Masjid Majelis Ta'lim Darussalam Kampung Bulu. Ya muhaddid ja'far ja'ana hamana wa qamana farjan ajila birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika